Saya seorang suami yang kurang bersyukur. Pernikahan kami berjalan 8 tahun belum punya anak. Segala cara sudah kami tempuh. Sebenarnya masalah tersebut ada pada saya, dan istri saya pun sudah menerima keadaan ini. Istri saya pendengar radio MTA FM. Kalau diperintah nurut, tidak banyak menuntut, sholatnya baik dan rajin puasa sunnah. Tetapi saya sangat ingin punya anak, dan saya coba-coba untuk menikah lagi. Ketika keinginan itu saya sampaikan kepada istri, dia kaget dan bilang, "Mas, lah yang masalah itu kan sampean. Mas kan sudah dengar sendiri dari dokter. Dengan siapapun ya tetap sama, Mas." Nah, itu dah. Dene wong orang duwe anak kuwi urung mesti sing putri sing salah. Sudah periksa dokter, ternyata istrinya bagus, subur. Lah sing mejeni sing lanang. Lah kok arep golek bojo neh ya ora ndek anak neh, maksudnya kan gitu. Artinya logikanya istrinya tadi betul. Lah wong sing ora ndek anake kamu kok mau golek istri lagi itu gimana, ya toh? Nanti punya istri ya ndak akan punya anak lagi. Nah, gitu. Bener tuh nasihat istri. Terus? Sudahlah, ambil saja sisi baiknya dari semua ini. Nah, baik, saat itu aku kecewa karena dia tidak setuju dengan rencanaku yang memang telah punya wanita pilihan lain tanpa sepengetahuan istriku. Aku bilang, terserah kamu. Jika kamu setuju, kamu tetap istriku. Jika tidak setuju, kamu akan aku cerai. Setelah itu aku menikah siri dengan wanita yang lebih cantik dan lebih muda dari istriku. Aku puas dan senang walaupun saat itu belum keurus surat perceraianku. 2 tahun pernikahanku, banyak sekali masalah dalam rumah tanggaku. Hampir setiap hari kami bertengkar. Bahkan hanya masalah sepele saja menjadi problem. Kita kok puas sih piye? Duwe bojo tiap hari bertengkar kok puas. Ya, karena melihat cantiknya. Ya. Padahal rumah tangga itu yang dicari sakinah, mawadah, ketentraman, ya, cinta kasih dan ya, mawadah rasa cinta dan kasih sayang rahmah. Itu tidak dicapai lah kok puas sih piye kan. Terus istriku setiap hari kerjanya ke salon dan tak pernah mengurusi saya. Dia juga tidak kunjung hamil. Nah, itu biar seling tadi. Terus saya mulai bosan dan tak betah dengannya. Sifatnya beda jauh dengan istri pertamaku. Lalu aku ceraikan dia. Saat aku ceraikan, dia kelihatan senang sekali. Selang 6 bulan aku kenal dengan wanita berjilbab dan manis. Lalu kami pacaran dan menikah siri juga. Awalnya saya senang sekali karena dia selain penurut dan baik juga perhatian pada saya. Tetapi anehnya tidak mau sholat. Dia bilang, jilbab kan lagi ngetren. Lagi pula andai aku tidak berjilbab, kamu tentu tidak mau. Kan laki-laki zaman sekarang yang dicari berjilbab biar kelihatan islami. Aku sangat heran dengan jawabannya. Semua itu tidak aku hiraukan lagi. Karena baru setengah tahun ternyata dia bisa hamil. Aku senang sekali, aku bisa buktikan bahwa hasil tes dari dokter itu salah. Aku kerja siang malam untuk persiapan kelahiran anakku nanti. Aku ingin berikan yang terbaik untuk anakku. Aku pernah sengaja mengajak istriku yang hamil itu ke istriku yang dahulu untuk menunjukkan bahwa aku bisa punya anak. Lalu istriku yang dulu itu sambil menangis mengajak untuk mengurus persoalan yang dulu. Tetapi saya jawab, urus saja sendiri masalahmu. Kita tidak punya urusan. Istri saya yang hamil bilang, oh itu toh istrimu yang mandul. Lalu saya ajak pergi meninggalkan istri pertamaku. Pada suatu hari, aku agak ndak enak badan. Aku pulang kerja lebih awal. Sampai di rumah pintu terkunci. Lalu aku lewat pintu belakang. Aku cari istriku ke kamar. Ternyata terkunci dari dalam. Aku panggil-panggil tidak dibuka. Aku panik. Jangan-jangan ada apa-apa dengan istriku. Setelah aku buka dengan paksa, ternyata istriku tidur dengan laki-laki lain.
Aku langsung hajar laki-laki itu, tetapi istriku berusaha melindungi dan melarang dengan alasan yang sangat menghancurkan hatiku. Mas, jangan, kasihanilah kami. Dia adalah bapak dari anak yang aku kandung. Saat itu juga aku ceraikan dia dan aku usir dari rumahku. 1,5 tahun kemudian aku kenal dengan janda yang mempunyai 2 anak. Mulanya lancar-lancar saja, tetapi akhirnya sama saja. Aku kira punya anak istri itu enak. Ternyata anak malah menjadi masalah terus dalam rumah tangga kami. Istriku baik padaku jika aku punya uang. Aku seperti sapi perah, dia senang foya-foya dan belanja. Sementara aku bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka yang sangat tinggi bersama anak-anaknya. Semua beda jauh dengan istri pertama saya. Sehingga dengan siapapun aku menikah, yang ada dalam pikiranku adalah istri pertamaku. Aku benar-benar menyesal dengan semua itu. Ustadz, apakah perkawinan saya dengan istri pertama sudah dinyatakan cerai? Padahal kami belum ke pengadilan agama dan masih punya surat nikah yang resmi. Apakah saya termasuk suami pezina? Apakah masih ada taubat bagi saya? Sebenarnya saya tidak ingin kehilangan istri pertamaku, tetapi dengar-dengar dia ada yang menyukai, tetapi belum dipinang. Bagaimana caranya saya bisa meyakinkan pada istri pertama saya bahwa saya benar-benar ingin bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatanku, menyia-nyiakan orang yang baik yang membuatku bahagia jika bersamanya. Ustadz, tolonglah saya dan terima kasih atas jawabannya, Ustadz. Nah, kamu orang bingungi. Nah, itu maka orang itu ya kalau percaya pada janji Allah, Allah itu mengatakan la in syakartum la azidanakum. Wala in kafartum inna adabi masad. Itu baru siksa dunia. Kamu diberi istri yang solihah, ya dah? Sudah periksa dokter, dokter menyatakan yang tidak punya anak itu kamu. Lah mestinya kalau istrimu tidak solihah, saya kepingin punya anak, karena semua manusia karena fitrahnya kan kepingin punya anak. Tapi karena punya suami tidak punya anak, dia menerima, disyukuri. Maka ketika suaminya mau nikah lagi diingatkan, lo yang tidak punya anak itu kamu, ya. Lo kamu nikah dengan wanita siapapun nggak punya anak, wong yang punya anak itu kamu kok. Itu nunjang akhirnya. Nunjang kono, nunjang kene. Alhamdulillah isa meteng. Ya, diweleke karo Gusti Allah. Wah, tibake jagone beda ya. Ngomong dikon ngakoni tok. Jadi wes. Lah kok malah nyalahke dokter barang yang duwe bojo iso menang. Oh, ternyata diagnosis dokter itu salah. Ternyata istri saya bisa hamil. Teranu konangan bae dikeloni wong liya. Nah, harusnya itu pelajaran sangat berharga. Itu wong jilbaban malah ora salat gitu. Jadi kalau ceritamu tadi betul seperti bandingannya dengan istrimu yang pertama itu kan kayak bumi karo sumur. Gitu. Kayak langit karo sumur gitu loh. Nek wong bumi karo langit karo sumur, langit karo sumur dadi ngisor nek. Tuh banget ini. Nah sekarang ya istrimu kan bosan punya suami seperti itu. Akhirnya kamu punya istri mbok pamerke. Lho bojoku nyatane iso meteng. Nah terus bojomu malah oh kuwi ta bojomu sing mandul. Kan bikin sakit hati. Ya betul kamu iso meteng ning ora karo kowe gitu loh. Nah tadi suruh nah cerai, akhirnya kamu wes urusan dewe, aku ora ngurusi kowe. Gitu dah. Wes ora ngurusi. Artinya kan sudah memperserahkan kamu cerai.
Walaupun kamu belum mengatakan kata-kata cerai, tapi udah mengatakan aku wis ora ngurusi kowe nek arep urusan cerai urusan dhewe. Berarti kan udah tidak butuhkan sama istrinya. Masa ora isin arep bali rono. Nah kalau minta nasihat saya, ya, kamu ingin menyatakan tobat kepada Allah, menyatakan di depan istrimu yang pertama tadi, ya coba kamu ketemu saya, istrimu pertama jak ketemu saya. Tak tekonane gelem apa ora baleni. Nah, kalau dia sudah ternyata ada yang melamar dia, wis ngerti kelakuanmu kaya ngono. Sudah ada yang melamar dan dia mungkin juga kepingin juga punya anak, mungkin tidak pilih dengan kamu. Pilih sing ngelamar aku mbok menawa duwe anak kan gitu ta. Nah, untuk itu untuk menceraikan bisa, kamu tidak mencerai, dia cepat untuk khulu. Darajane ropak gitu lah. Bisa nanti. Tapi kalau memang istrimu yang pertama akhirnya kasihan dengan kamu wis nunjang palang rono rene akhirnya bali tadi, kalau kasihan mau menerima kamu lagi ya tidak masalah. Baik. Kamu bukan termasuk pezina, bukan. Wong nikah tadi. Itu tuh nikah, itu nikah. Nikah semua tadi ceritanya. Yang mau nikah sirine iki piye yang betul. Semuanya kan nikah siri. Sebab nikah siri itu ada orang Jawa itu umumnya anggere wis nah, ora dinikahke sing penting disaksekke karo tanggane bancaan wis nikah. Istilahnya Jawa sego kumpul gitu ya. Wis kumpul itu kandhane padahal tidak dinikahke. Apa nikah siri tenan, kalau nikah siri kan harus ada wali yang putri itu ya yang menikahkannya, ada saksi, ada mahar, apa yang ngono tenan ya. Nah maka pernikahan itu sah apa tidak? Kalau pernikahanmu sah ya tidak zina, tapi kalau pernikahanmu tidak sah ya kamu jadi orang zina. Ya sekarang jadi pelajaran hidup, taubat kepada Allah, mohon ampun pada Allah. Perkara kamu mau kembali pada istrimu yang pertama, itu bukan harapan yang pertama. Mestinya harapannya taubatnya diterima dulu oleh Allah karena tidak mensyukuri nikmat tadi. Ya, dapat istri yang solihah kok enggak terima, akhirnya dapat istri yang enggak genah. Ya, coba istri kok suaminya kadang-kadang malah kamu merasa jadi sapi perahan. Tapi kan puas gitu. Tapi perahan kok nyambut gawe keras. Nah, nyata bojone ning omah digarap wong liya lho. Kok diakokke iki anakmu gitu ta. Nah. Ya, itulah maka perlu syukur pada Allah. Janji Allah tepat. Asan takrau sa'an wa huwa khairul lakum. Apa yang menjadikan kamu tidak suka? Oh, di balik itu ada baiknya. Ada baiknya. Kamu punya istri, kamu sendiri yang tidak punya anak, istrimu tidak nuntut apa-apa. Ibadahnya tekun, ya, memberikan nasihat sesuai dengan tuntunan agama, ya, kan mestinya itu yang perlu diambil kebaikannya. Tidak punya anak, tapi punya istri yang solihah, ya. Gitu kan? Bahasa antuhibu sayan bahwa syarulakum, dan apa yang menjadikan kamu senang, mungkin di balik itu ada jeleknya buat kamu. Nah, ternyata betul kan? Milih cantiknya, wah merasa puas, tiba nah setiap hari masuk salon, dandan dan sebagainya dan sebagainya. Nganti kamu pergi aja dikeloni wong liya, terus cerai meneh, kawin meneh, punya istri janda yang punya anak, kon ora gati anake karena ternyata biayanya tinggi, kami memberatkan kamu, terus ketok-ketokan istri yang pertama ya, kembali dah akhirnya. Maka itu pengalaman hidupmu disyukuri, kebaikan disesali, perbuatan yang tidak baik jadi pengalaman seumur hidup, jangan terulang lagi. Taubat kepada Allah, tingkatkan rasa syukurnya. Ya, maka kalau memang ada minat kembali pada istrimu yang pertama tadi, ya coba diajak ketemu saya. Nanti tak nasihati barangkali delok wujudmu ya mesake ngono.
Wanita itu kan gampang mesake. Gampang mesake. Ya. Itu ya, ini untuk pelajaran. Pertanyaannya bagus, pelajaran untuk semua saja. Itu suatu kenikmatan yang tidak disyukuri, akhirnya jadi tidak karuan seperti itu. Tidak punya anak kabeh wong iki iso ya jeneng wong anak itu tidak bisa membuat. Kebetulan punya istri, saya tidak punya anak kok ya bisa mau menerima, sabar, baik. Kok ora syukur. Malah rene-rene malah nyalahke doktere barang. Nah, sekarang dibuktekke ta. Setelah akhirnya kamu punya istri hamil, nah kamu melihat dengan mata kepala sendiri ternyata yang menghamili bukan kamu. Nah, kudu ini kan isin karo bojomu sing dhisik tak kandhake. Loh, ternyata yang bisa hamil. Ternyata dokter diagnosanya salah. Nyatane aku bisa hamil. Lah bojomu ning ngerti lho, kuwi sing ngamili dudu kowe lah gitu ta. Nah, isin harusnya. Ya itulah pengalaman hidup. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau memang minta nasihat saya, usaha ketemu saya sama istrimu, nanti kita nasihati. Kalau masih menerima ya bejamu, nek ora nampa ya wis.